Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Hadratul muhtaram, para alim, para ulama, para sepuh, bini sepuh, beliau yang kami hormati Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhyiddin MAG, yang kami hormati seluruh jamaah salat maghrib di ruang salat utama Masjid Agung Jawa Tengah, yang kami banggakan para santri Ma'had Tahfidzul Quran MAJT Basnas Jawa Tengah, kaum muslim pendengar setia Radio Dakwah Islam, Radio Gaul, dan para pemirsa MAJT TV dan TVku dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin, pengajian pada malam hari ini yakni kajian kitab fikih, yakni kitab Taqriyatus Sadidah fil Masail Mufidah. Fa insyaallah tema pada malam hari ini akan membahas mengenai sunanul jumu'ati atau hal-hal yang disunahkan di hari Jumat. Untuk itu bagi para jamaah dan juga para santri yang nanti ingin bertanya seputar tema ataupun di luar tema, bisa langsung bertanya kepada beliau yang terhormat Bapak Dr. Kiai Haji Muhyiddin MAG. Dan bagi para pendengar setia dan juga para pemirsa, bisa bertanya melalui WhatsApp-nya Radio Dais di 082133670000. Baik, untuk itu marilah kita buka pengajian pada malam hari ini dengan bacaan Ummul Kitab li ridhoillah wali syafaati Rasulillah ala hadiniya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim. Baiklah, marilah kita simak bersama pengajian pada malam hari ini bersama beliau yang terhormat Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhyiddin MAG. Kepada beliau waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah Masjid Agung Jawa Tengah, khususnya para santri Ma'had Tahfidz, para pendengar Radio Dais rahimakumullah. Membaca kitab Taqriyatus Sadidah lanjutan malam hari ini, temanya sunanul jumu'ati, hal-hal yang disunahkan dalam rangka Jumatan, ya harinya Jumat dan dalam rangka sholat Jum'ah. Wa ya katsiratun, yang disunahkan dalam rangka sholat Jum'ah di hari Jum'ah itu cukup banyak. Minha, pertama al-ghuslu, mandi. Al-ghuslu biasanya penggunaan kata ini berbeda dengan al-ghuslu. Kalau al-ghuslu bi fathil ghain itu maknanya membasuh. Tapi al-ghuslu bi dhammil ghain itu maknanya mandi. Wa waktuhu, kapan waktunya mandi dalam rangka Jumatan? Yadkhulu bitulu'il fajri, mulainya sejak tulu'il fajri, fajar, subuh. Kalau orang sudah punya tradisi mandi pagi dan sore, nah berarti hari Jumat itu pagi itu niatnya ya sisan, ya adus biasa, dan niat adus dalam rangka Jumatan. Kalau orang tidak pernah mandi pagi, ya itu mandi Jumatan berarti. Wa yakhruju bil ya'si min huduril jum'ati,
Selesainya kapan waktunya untuk mandi Jumatan itu? Bil yaksi. Ini maknanya sedilu min huduril Jumati, menghadiri Jumatan. Jadi sebentar sebelum menghadiri Jumatan. Jadi waktu yang tidak mungkin untuk hadir Jumatan, orang harus hadir, tidak mungkin waktu kewajiban hadir itu lalu dipakai untuk mandi. Ya kalau saya gampangnya, kalau dimeniti, diukur dengan waktu, itu kalau Jumatan itu jam 12, ya waktu terakhir itu untuk mandi itu ya kira-kira jam 12 kurang seperempat. Wal afdalu tai kang afdol, kang luwih utama soal waktu mandi itu takhiruhu ila rawahi, mengakhirkan waktu mandi ini ila rawahi sampai menjelang budal. Jadi ada orang yang budalnya gasi sejak pagi atau pertengahan sekitar jam 9-10, ada orang yang budalnya itu mendekati zuhur. Nah, itu yang penting, al-afdal takhiruhu ila rawah, sebelum masanya budal. Wa yakunu lanono pol al-ghuslu adus itu ana iku li hadiriha, kanggone wong sing arep menghadiri Jumatan. Jadi kalau orang yang tidak menghadiri Jumatan karena perempuan misalnya, karena lagi sakit tidak mungkin bisa Jumatan, atau dia berposisi sebagai musafir yang berniat tidak akan Jumatan, ya maka kesunahan mandi Jumat ini tidak ada. Jadi wa yakunu al-ghuslu li khadiriha. Pun saya kira ini biasa. Sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa ajaran Islam tentang mandi, ajaran ini kan datang pada zaman kenabian, zaman Rasulullah SAW. Saat itu dunia itu belum punya tradisi mandi seperti sekarang. Belum punya kebiasaan mandi seperti sekarang. Ada kamar mandi di rumah, pagi mandi, aktivitas, pulang, istirahat, menjelang maghrib mandi lagi. Itu dulu belum ada kebiasaan itu. Belum ada budaya itu. Jadi kalau dalam Islam itu ada syariat mandi, entah itu mandi sunnah seperti mandi Jumatan, atau mandi wajib seperti mandinya orang yang junub, atau mandi wajib seperti mandinya orang yang habis haid, selesai nifas, maka itu adalah rintisan atau mukodimah awal-awal di mana orang dibiasakan mandi. Andaikan Nabi tidak membawa syariat mandi, wallahu alam apakah orang sudah bisa membudayakan mandi seperti sekarang ini yang setiap hari kira-kira rata-rata 2 kali. Wallahu alam juga rupane wong iki kaya apa nek ora adus. Ya kira-kira kulit kita kalau tidak pernah mandi ya beda. Kulitnya akan kandel mungkin, kayak kulit kebo. Nah itu, jadi kita patut bersyukur sekaligus juga bangga bahwa
Islam itu memulai ajaran mandi yang kemudian mandi itu menjadi budaya. Di Eropa atau di negeri-negeri di mana mengalami masa dingin, itu mandi itu juga tidak setiap hari. Jadi mandi itu tidak setiap hari itu di Eropa itu kalau masa-masa dingin itu. Ya orang cukup dengan membasuh muka, dengan sikat gigi, dengan pokoknya adus kecil lah, mandi kecil. Corawede wudu dan menggunakannya dengan air hangat. Yang kedua, at-tazayyunu bi ahsanis thiyabi. At-tazayyunu bersolek bi ahsanis thiyabi dengan menggunakan sebaik-baik pakaian. Jadi kalau Jumatan itu kita disunahkan untuk menggunakan pakaian yang terbaik yang kita punya. Jangan sebaliknya, ya. Anak-anak kita kadang-kadang hari Jumatan pakaiannya ngelowor, ngelokor, ngelomprot sembarangan lho. Wis sarung wis tinggo turu bola-bali tinggo Jumatan. Kaos wis tinggo senam, tinggo olahraga. Melayu-melayu pagi tinggo Jumatan. Wah ini enggak mendukung. Jadi tidak mendukung terhadap syariah Jumatan, di mana orang kalau Jumatan itu sebaiknya tampil yang baik, tampil yang tazayyun. Wal bidu aula. Pakaian berwarna putih itu lebih utama. Tetapi ini di Indonesia, jadi tadinya yang namanya baju koko itu otomatis putih. Tapi seiring dengan pertumbuhan, perkembangan, di mana orang ingin pakai baju koko dengan tampil menarik, lalu kemudian pengen pakai baju koko yang lain putih. Ya karena keinginan dan kebutuhan pembeli begitu, ya yang jual ya menyesuaikan. Memang kanggone wong sing pakaiannya terbatas, klambi kok putih terus dikira ora salin. Fa yalbasu as-sauba al-qamisa wal imamata war-ridaa. Maka sebaiknya memakai pakaian gamis, imamah, lalu ar-rida pakai apa itu? Apa namanya? Rida itu ini yang dikalungkan gitu. Itu sunnah menurut kitab ini ya. Menurut kitab ini gamis itu ya baju koko tapi panjang. Gamis. Saya mohon untuk tidak terlalu ekstrim dalam menilai baju gamis ini. Saking ekstrimnya orang ada dua kutub. Karena ekstrim lalu orang memandang kalau tidak gamis itu berarti ora pateo syariah, ora pateo fikih. Ekstrim yang kedua, orang memandang bahwa gamis itu kan budayanya Arab. Awake dhewe kan wong Indonesia. Jadi saking ekstrimnya no gamis karena itu ke Arab-Araban. Saking ekstrimnya pakai gamis, kalau tidak gamis ora patek mantep Islamnya. Nah, ini yang
harus kita ambil garis tengah. Ambil garis tengah. Ambil garis tengah itu ya intinya sebetulnya ini yang saya tangkap itu pakai baju putih. Nah, soal gamis atau koko atau kalau kelambi biasa singkerai biasa itu apa jenenge? Hah? Hem. Jadi garis tengahnya itu gini. Kita kan kemarin udah diajarin dengan al-khuruj minal khilaf mustahabbun. Kita hindari khilaf-khilaf yang ngotot-ngototan itu keluar. Nah, keluar itu maka yang penting kelambine putih, kelambine bersih, itu aja. Ya kadang-kadang memang orang di tingkat grassroots itu kalau senang sesuatu terus kemudian fanatik memilih sesuatu itu kemudian fanatik. Nah ini fanatiknya yang harus kita kurangi dengan cara bagaimana al-khuruj minal khilaf itu. Yusannu ayyubalighu al-khatibu fi husnil hayati. Wa yusannu disunahkan lagi ayyubalighu memaksimalkan al-khatibu khatib fi husnil hayati dalam soal. Jadi maksudnya begini cara jawane kuwi nek wong biasa jamaah saja disunahkan baju putih, baju yang bagus, apa meneh khatib. Nah gitu loh. La siyama apa meneh khatib. Di sini susun dalam bentuk yang lain wa yusannu ayyubalighul khatibu fi husnil hayati. Di masjid kita MAJT itu punya ketentuan teknis ya. Khotib itu diharapkan pakai sarung, pakai baju koko, pakai jas, pakai peci hitam. Nah itu dari sisi koko putihnya itu sudah memenuhi ajakan fikih. Dari sisi tazayyun secara umum pakai jas itu terbaik. Nah lagi-lagi orang jangan berpandangan fanatik. Wah jas itu kan pakaiannya wong Eropa, London. Ya enggak. Jas itu sudah internasional. Bahwa orang Eropa begitu, ya itu karena latar belakang iklimnya, ya udaranya dingin, maka dia pakai jas. Jas itu kan kandel. Nah, kenapa kok nggak jaket? Ya kalau jaket kan nanti kesannya kan santai banget. Jaket itu kan kesannya itu kayak wong dolan, wong rekreasi. Kalau jas itu kan resmi. Itu sudah terbawa ke internasional. Jadi bukan hanya milik Eropa. Saya kira keliru kalau itu dianggap khas Eropa. Kalau kamu perhatikan Turki, nah ini Turki itu mulai dari masyarakat yang ada di sana itu kebiasaan pakai jas itu kuat hari-hari itu. Lalu ini pengurus-pengurus pondok Sulaimaniyah yang berasal dari Turki yang menangani tahfidz Al-Quran juga pakaian resminya jas. Nah itu pakaian resmi jas, tapi tanpa apa ini namanya saya tuh opo-opo kok lali, tanpa dasi.
tanpa dasi biasanya. At-tanadzufu yang ketiga, bersih-bersih. Tanadzuf, rapih gitu ya. Min halqi anatin, mencukur bulu. Maksudnya semacam jenggot, kumis, watan fi ibtin, cabut bulu-bulu ketiak, wa qassi syaribin, cukur kumis, wa taklimi zufrin, memotong kuku. Ini namanya tanadzuf. Ya, tanadzuf itu ya bersih, ya rapi. Bagaimana kalau orang senang mengingu jenggot yang tebal, yang panjang, ya enggak apa-apa. Wong itu hanya sunnah aja kok. Ya, kalau menurut saya kalau senang pakai jenggot tebal, ya dirapihkan aja lah, jangan ting kliwir, ting pecutat. Dirapihkan bagaimana menjadi enak dipandang. Seninya itu enak dipandang tuh kalau kuandel banget, lalu kemudian ketel banget, wireng banget, ya kesenangan. At-tanadzuf. Wa izalati rihin karihatin, menghilangkan bau-bau yang enggak sedap. Wasiwakin, dan hendaknya menggunakan siwak. Nah, siwak ini ya siwak, tapi ada yang menguatkan. Satu, menguatkan siwak itu dengan sikat gigi. Yang kedua, ada yang menerjemahkan siwak itu ya sikat gigi. Kalau menguatkan artinya siwak tetap siwak, sikat gigi tambahan. Tapi kalau mengganti, menafsirkan, itu berarti orang nggak perlu pakai siwak, yang penting sikat gigi. Kalau menurut saya ya kedua-duanya. Kalau mau dapat sunnah siwak ya pakai siwak, tapi sikat gigi juga kebutuhan. Saya kira bukan kewajiban, kebutuhan. Orang kan nggak pede kalau nggak sikat gigi. Sebulan berapa kali sikat gigi, Mas? Yang keempat, at-tatayyubu. Nah, ini tazayun itu pakaian, tanadzuf itu kerapihan fisik, bongso rambut, bongso kuku. Tatayyub itu harum-haruman, wangi-wangian. Jadi disunahkan untuk memakai parfum. Nah, parfum yang fiqhiyah itu anjurannya al-misku, misik, minyak misik, al-makhlut bima ilwardi, yang dicampur dengan air bunga. Misik itu bibit, ya bibitnya. Kalau orang cuma pakai misik dibasahkan ke tangan, ke pakaian, wangi ini nemen banget. Jadi itu bibit ya, karena itu harus dicampur supaya nanti tidak terlalu nyedet baunya. At-tatayyubu lirrajuli, kanggone wong lanang, wa huwa ma khafiya launuhu wa dharat raihatuhu. Ya, tatayyub itu hendaknya ma khafiya launuhu, minyak wangi yang tidak membekas warnanya. Jadi jangan sampai orang sudah pakai baju putih, ya, dengan pakai minyak lalu kemudian baju putihnya jadi belang. Ini jangan. Wa zaharat raihatuhu wa afdaluhu al-mis al-makhlut bima ilwardi. Itu yang keempat. Sunnah yang kelima, at-tabkiru, bukrotan, itu artinya pagi.
Tabkiru itu artinya gasi, berangkat pagi-pagi gitu loh. Orang Jawa itu lengkap banget perbendaharaan katanya itu. Bahasa yang lain enggak seperti Jawa loh. Jawa itu gasi, mangkat cepet-cepet, mangkat pagi-pagi, mangkat ojo telat, lalu kemudian disingkat menjadi gasi. Enak menemukan kata-kata. At-tabkiru ilaiha wa waktu min tulu'il fajri, waktunya yang disebut dengan tabkir itu ya isu tulu'il fajri, mulai dari terbitnya fajar ila khurujil imam, sampai waktu keluarnya imam, ilal jumu'ati, menuju jumatan. Ilal imama, yang tidak perlu tabkir itu imam. Fala yusannu lahu at-tabkir, bagi imam tidak disunahkan untuk tabkir. Apa filosofinya? Imam itu kon teko keri. Ya bisa macam-macam latar belakang pemikirannya. Yang pertama, mengikuti sunnah Nabi. Nabi itu kalau datang ke masjid itu setelah jamaah kumpul baru datang. Ini mengikuti sunnah Nabi. Yang kedua, orang mau jadi pelaku, corone lakon ngono ya, meh ngimami, meh khutbah, itu ya supaya waktunya, tenaganya, konsentrasinya itu ditujukan untuk itu. Jangan berangkat gasi-gasi. Kalau makmum jamaah gasi, no problem. Dia nggak mikirin materi khutbah iki, nggak mikirin ngonek tengah-tengah khutbah karo tengah-tengah jumatan lapar piye, kan nggak mikirin itu. Tapi kalau khotib kan harus fresh fisiknya, fresh pikirannya. Karena itu ya, di samping karena mengikuti perilaku Rasul, juga dia supaya konsentrasi. Di masjid-masjid yang besar, yang lengkap fasilitasnya itu, ada ruang transit imam. Ini bagus. Jadi supaya imam itu sebelum naik melaksanakan tugas, dia transit dulu. Nah, kalau santri ini mencoba lewat sini, ini lantai 3, ada lantai 2, itu ada transit imam. Sekaligus juga transitnya muadzin. Nah, itu untuk membangun atau untuk mengumpulkan kekuatan supaya nanti tugas. Yang keenam, al-istighalu fi tariqihi. Al-istighalu itu kalau dimaknani secara makna pondokan, istighol itu artinya ketungkul. Ketungkul itu artinya ya konsentrasi. Konsentrasi itu artinya ya pikirannya jangan kemana-mana. Fitorikihi, jadi konsentrasi, fitorikihi di dalam perjalanan menuju jumatan. Istighol dengan apa? Biqiraatin, dengan membaca Al-Quran. Wa dzikrin, dengan berzikir. Fayati, maka dia datang ke masjid bidu'ail khuruji. Fayati, maka dia akan datang ke masjid bidu'ail khuruji. Pertama dengan doa keluar dari rumah.
ilal masjidi menuju masjid. Wa yazidu hendaknya ditambahkan doanya Allahumma ij'alni min aujahi man tawajjaha ilaika wa aqrabi man taqarraba ilaika wa afdali man salaka wa raghiba ilaika. Allahumma ij'alni, Allahumma ya Allah ij'alni dadekno kaula min aujahi man tawajjaha, saking madepe wong kang madhep ilaika kepadamu, wa aqrabi man taqarraba ilaika, menjadi orang yang paling berusaha mendekat ketimbang orang-orang yang mendekat kepadamu, wa afdali man sa'alaka, seafdal-afdalnya orang yang meminta kepadamu, wa raghiba angka, dan yang cinta kepadamu, yang suka kepadamu. Ini doa yang bisa ditambahkan ketika keluar dari rumah menuju ke masjid. Nah, sampean kan umah ini masjid mas santri, doa ini tidak perlu. Ya perlu, tetap melaku dari tempat asalmu ninggon kamar, meskipun kamarnya juga masih berada di lingkungan masjid. Ada lagi dalam rangka hari Jumat ini, qiraatu suratil kahfi yaumaha wa lailataha, membaca surat kahfi ya siangnya ya malamnya. Ini bisa diartikan begini, siang yo moco, malam yo moco, berarti moco surat kahfi pindo. Bisa diartikan bahwa membaca surat kahfi siangnya atau malamnya. Surat kahfi ini kalau bagi orang yang biasa qiraah tadarus enteng. Tapi bagi orang yang membacanya masih berat dan tidak biasa tadarus kuat, ya membaca surat kahfi itu ya ael. Ael ki apa? Mulutnya itu itu lah apa? Kemeng. Ya sekarang kan sudah bagi orang yang sudah bisa membaca dan lancar bacaannya, sekarang kan ada rumus one day one juz. Kecil itu kalau bagi orang yang biasa tadarus itu. Itu yang ketujuh, qiraatu suratil kahfi yaumaha wa lailataha. Al-iksar minas sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak membaca sholawat Nabi. Ya. Wa qalul iksar minha salasami'ati marrah. 300 kali. Kalau 300 kali sehari yo kecil tuh yo. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kecil. Mana tadi? Wal iksar minha afdalu min takriri suratil kahfi. Ya, memperbanyak baca sholawat itu lebih afdol ketimbang bola bali moco kahfi. Surat kahfi ini pisan wae atau pindo wae, terus liyane itu sholawat Nabi diperbanyak. Al-insat wal istima'u ilal khutbati. Yang ke-9 disunahkan di hari Jumat dalam rangka Jumatan, insat wal istima'. Ansitu wasma'u. Nah, itu kan perintahnya khotib gitu. Ansitu wasma'u. Ansitu itu berarti insatun,
Wasma'u itu istima'un, memperhatikan dan mendengarkan. Perhatian dan mendengarkan ilal khutbati, khutbah. Karena ada kesunahan untuk perhatian betul kepada khutbah, konsekuensinya khutbah itu harus baik. Berarti was diperhatikan tenang, isinya gitu-gitu aja. Nah, apalagi isinya itu malah kontroversi. Isinya itu ngafir-ngafir ke, bid'ah ke. Oh, zaman Rasulullah enggak ada itu. Barang siapa mengada-ada, maka itu berarti melakukan bid'ah. Setiap bid'ah itu sesat. Sesuatu yang sesat dalam bentuk bid'ah itu masuk neraka. Nah, ini khutbah itu enggak usah begitu-begitu. Meskipun khotibnya punya keyakinan itu, yo. Jangan yang kontroversi, jangan yang bikin telinga merah. Fayatruku asami az-zikra wal kalam. Karena itu ketika khutbah, asami pendengar atau jamaah ini hendaknya meninggalkan zikir dan meninggalkan kalam, ngomong. Ya, namanya sunnahnya juga mendengarkan. Maka mendengarkan yang sungguh-sungguh, yang serius itu berarti tidak zikir. Karena zikir yang serius itu konsentrasi pada apa yang dibaca. Zikir aja harus dihindari, apalagi kalam, omong-omongan. Ya, ini ngomong penting apa? Ya mengkoto bar Jumatan. Fayatruku asami, maksudnya asami itu begini lah. Orang yang normal pendengarannya, sing iso ngrungokke, itu hendaknya meninggalkan zikir dan kalam. Ngomong ra ento, zikir ora. Wa ghairu sami, sedangkan orang yang enggak bisa mendengar, itu maknanya dua loh. Minimal, satu budeg. Yang kedua, memang suaranya khotib tidak sampai. Nah, ini ghairu sami. Suaranya khotib enggak sampai, kenapa? Speakernya rusak. Mesti itu wedi speakernya rusak, ya otomatis sing mburi sing atuh ra krungu to. Kalau orang tidak bisa mendengar baik karena dia tuli maupun karena kondisi mic-nya, itu ya truku al kalam. Sing penting ojo ngomong. Ya truku al kalam faqat. Wa yajibu raddus salam asna al khutbati. Tetapi ada yang wajib, yaitu raddus salam, menjawab salam. Menjawab salamnya siapa? Pertama salamnya khotib. Khotib kan mau khutbah salam dulu kan. Nah, itu raddus salam. Bisa jadi menjawab salamnya orang yang ada di sebelahnya. Dia jebulane sahabat, kurang ngerti iki jebule Mas Harun to. Assalamualaikum, pelan-pelan. Yang ke-10 tahiyatul masjidi. Disunahkan melakukan sholat tahiyatul masjid. Yusannu sunnah ayu sholia ingin to sholat ing tahiyatul masjid arba'a rokaatin, 4 rokaat bitasyahudin wahidin, dengan 1 tahiyat. Nah, ini rasanya jarang ya kita menyaksikan orang salat tahiyatul masjid 4 rokaat bitasyahudin wahidin.
Jadi kalau sholat sunnah itu jangan ada tasahud 2, tasahudnya ya 1, salaman itu, meskipun rakaatnya 4. Dalam sholat tahiyatul masjid itu, ini sebentar, kalau nggak salah itu ini anjurannya Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Yaqra'u fihinna, dalam sholat tersebut, sholat tahiyatul masjid yang 4 rakaatin bitasyahudin wahidin itu, yaqra'u surat al-ikhlas, membaca surat ikhlas, kul huwallahu ahad, khamsina marrotan, 50 kali. Ya 50 kalau dibagi 4 rakaat berarti 12,5. Al-ikhlas kan orang-orang tengahane ya, pokoknya dihitung 50 ngono. Oh enggak. Khamsina marrotan fi kulli rakaatin ba'dal fatihati, setiap rakaat sesudah Fatihah. Nah, benar kama fi Ihya Ulumuddin lil Ghazali. Jadi tadi saya ralat, saya belum selesai membaca. Jadi membaca surat Al-Ikhlas itu 50 kali fi kulli rakaatin ba'dal fatihati. Wa idza dakhala al-imamu, ketika imam masuk wayah tubuh dan berkhutbah, fayusalli raka'ataini faqat, maka sholatnya cukup 2 rakaat saja. Imamnya wis rawuh, apalagi imamnya sudah khutbah. Wajibu tahfifuha, wajib meringankan sholatnya, jangan nemen-nemen. Karena jadi ada 2 kepentingan. Satu kepentingan ansitu wasmau, mendengar memperhatikan khutbah. Satu kepentingan lagi sholat tahiyatul masjid. Nah, ini lagi bentuk daripada al-jam'u wa taufiq ya, memadukan. Yang berarti al-khuruj minal khilaf. Sholat tahiyatul masjidnya tetap dilakukan meskipun khotib sudah khutbah, tapi ringan saja, takhfif saja. Nah, ini pola fikih yang wasatiyah, fikih yang garis tengah itu biasanya selalu begitu. Dua menit lagi. Adamul ihtiba li'annahu yurisun nauma. Duduknya jangan duduk ihtiba. Ihtiba itu gimana, Mas? Duduk ihtiba itu li'annahu yurisun nauma. Kalau yang duduknya ihtiba itu nanti akan memudahkan tidur. Lah saiki iki masjid lantainya empuk. Wis lantainya empuk, ada kipasnya, malah ono AC-ne. Terus ini pilar-pilarnya besar-besar, nggo nyelende itu enak. Nah, maka di situ ada potensi orang duduk itu lalu nyaman, lalu datanglah ngantuk. Nah, ini hindari. Di hari Jumat, dalam rangka Jumatan, itu berngantuk ria di masjid. Ya, minggu mae sumu, di tempat kerja panas. Begitu masuk masjid maknyes. Wah, ya terus langsung kayak ngono. Terus zikirnya ora usah jahar, ada orang yang tidak membolehkan zikir jahar. Ya ora zikir jahar ya bablas. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kajian petang pada malam hari ini telah selesai. Untuk itu marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa nas'alullahu ta'ala wa iyyakum bitaufiq wa najah. Jazakumullahu khair wa huwa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.